tema yang semalam kita rubah menjadi tema hari ini. Mudah-mudahan malam ini kita temukan atau kita dipertemukan dengan saudara kita Kristen yang bisa berdiskusi dengan baik, membahas terkait dengan adakah di antara orang-orang Yahudi, siapapun dia, yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus dari kubur. Ya, kita berharap teman-teman kita dari non-Muslim ada yang bisa naik ke sini untuk kita berdiskusi bersama dengan teman-teman kita membahas tema ini. Dan saya mohon kepada saudara-saudara saya yang Muslim kiranya bisa menahan diri dulu untuk tidak naik. Halo saudara, ini dia nih teman kita nih yang DM saya yang mau berdiskusi dengan Bang Suma. Halo, semangat malam. Halo. Halo juga. Iya, selamat malam. Malam juga, malam. Silakan buka kameranya, kita berdiskusi. Kenapa kau? Jangan berantem Bang, jangan berantem. Kau Buka kamera, kita diskusi. Apa? Buka kameranya, Kau bukalah dulu masker kau. Oke, bentar. Aduh, kupikir besi, ternyata kapas abang ini. DM jago. Pas ketemu ribut sama masker. Ayo. Nah, Nggak usah sungkan, buka kamera kita diskusi. Silakan. ayo, udah saya buka kamera saya. Iya, oke. Silakan. Anda mengatakan Kak, saya kira besi, tapi kapas. Iya, ini buktinya kayak bencong. Kayak banci. Sebagai seorang guru apologet, perbaiki cara bicaramu, jangan main turun-turun. Gayamu kayak bencong masalahnya. Santai aja, santai. Kok kayak banci? Santai. Relax. Dengan saya itu santai. Cocok? Gitu. Jangan kayak waria, ya. Kita hargai waria itu, jangan kau ambil posisinya. Kau jadi laki-laki jantan, jangan kau masuk di tempatnya orang. Biarkanlah teman-teman kita waria dengan gayanya, jangan kau yang jantan itu. Tuh kan gayamu. Berbicara sesuai santai aja. Ya, santai aja. Itu kau atau saya. Itu gayamu. Justru begitu. Saya santai menghadapi Anda. Ya udah, gayanya kayak Dences. Nah, masuk tema, silakan. Di antara orang-orang Yahudi, orang Farisi, mahkamah agama atau murid-murid Yesus yang 12 atau keluarganya yang menunggu Yesus keluar dari kubur. Silakan. Sebelum saya jawab, Anda tidak boleh menurunkan atau memute. Ya, yang penting kamu jangan gila. Kalau masih waras, pasti tidak saya turunkan. Udah lama aku kenal kau. Syukur. Nggak usah Syukur. Alhamdulillah kalau kau sudah kenal saya. Sayangnya saya tidak mengenal Anda. Maaf ya. maaf. Saya tidak kenal Anda. Anda kenal saya. Kenal kau hanya cari nama. Oh gitu. Ya. Silakan. Masuk ke tema, silakan. Gak usah kayak mama. Apa tema kau? Apa tema kau sekarang? Masalah bagian legit. Apa tema kau? Tuh, temanya. Siapa di antara orang Yahudi? Sopo menanti Yesus bangkit. Apa sopo? Berbicara kau bahasa Indonesia yang baik. Siapa? Berbahasa Indonesia kau yang baik. Siapa
Siapa? Nggak usah kau kayak benches deh. Berbahasa Siapa? Indonesia kau yang Siapa? baik. Kalau kau tidak mampu Siapa? berbahasa Indonesia, cabut kau. Ide lalena tante. Ini, Siapa? ini Siapa? apologet. Ini guru apologet. Kau Apologet nantang kau. saya. Kau nantang Kutantang saya di. kau. Nah, terus kenapa kau Kutantang ributnya? kau. Apa yang kau ributkan ini sekarang? Loh, bicara kau pun ribut, setan. Oh, aku takut. Wow, why? Aku takut. What is it? Udah, kau masuk di tema ini. Siapa yang menunggu? Apa tema kau rupanya hari ini? Sopo menanti Yesus bangkit. Berbicara sebelum masuk kau ke inimu, ke temamu, perbaiki kata-kata kau. Sopo menanti, orang tidak mengerti. Bikin yang bagus. Kalau kau nggak bisa bikin bagus, sekolah kau sana. Siapa yang menanti Sekolah Yesus? kau sana. Sekolah kau. Sekolah. Siapa yang menanti detik-detik? Sekolah. Bencong rokok. Sekolah kau, Dek. Kau mau dialog, mau debat, atau kau mau pamer kalau kau banci? Banci kau bilang, bukannya kau. Yang banci mendekati siapa? Si Raja Entok. Itu Binatang. itu gayamu tuh. Wah, gayamu. Bukan, Gini gaya kau. bukannya mau diskusi malah kayak Muncung mama-mama. kau, tengok dulu muncung kau udah mau soek. Muncung kau udah mau soek. Buka maskermu. Biar kuakui kau sebagai guru apologet yang kau bilang. Buka maskermu. Kau mau diskusi atau kau mau cambak rambut? Hilangkan tema kau kalau mau berdiskusi dengan saya. Oh iya udah kau turun ya. Hilangkan tema kau. Nggak bisa. Ini hari raya. Seorang guru apologet. Ini Seorang hari guru apologet raya. tidak mampu berdiskusi dengan saya tanpa tema. Mampu Kau takut sama? Ayo. Kamu takut sama temaku kan? Tanya kau mana pedang yang membelah bulan? Tanya kau mana pedang yang membelah bulan? Mana pedang yang membelah bulan? Aduh, parah ini, parah. Kalau tongkat yang menusuk lambungnya Yesus mana? Aku bertanya sama kau. Kau mau diskusi atau kau mau ribut pamer bencongmu di sini? Mana tongkat yang membelah bulan? Pakai otak kau. Kalau enggak ada otak kau, diam. Kau pernah mendengarkan di kitabmu langit Kalau terbelah? kau bilang kan belum ada orang Kristiani yang berdiri teguh. Berdiri teguh. Mari Apa? hilangkan konsepmu. Apalah bencong ini? Mana bencong? Waria. Mana bencong, Dek? Waria. Bencong Waria. bagi aku, Dek. Waria. Satpam kau, Dek. Waria. Waria. Dibuat-buat kayak jantan tapi nggak bisa. Tetap aja. Tetap aja kelihatan. Mengaku-ngaku diri apologet. Hei, kau mau coba-coba seperti jantan, masih kelihatan ngondekmu. Kelihatan ngondekmu, nggak bisa hilang. Ngondekmu nggak bisa hilang. Sini mamamu. Sini mamamu. Sini bapakmu jago. Masih kentara ngondekmu. Ngondekmu kelihatan. Naik ke sini mau ribut dia. Kalau kau mau Bapakmu suruh ke sini diskusi, biar ku kentot. ih kentot laki-laki dia Oke. katanya. Ih, bapak juga mau ngentotnya. Lalu kau kan, ketahuan kau kan, ketahuan kau. Udah cemana deh. Udah cemana deh. Udah mau ngondek mau gimana? Udah deh. Jujur dia, akhirnya keceplosan dia. Woi, Keceplosan dia. Seorang jiwa. Dia mau ngentot bapak-bapak. mama kau. Aduh, cuma Mama kau, ini Dek. Jakarta
Ketahuan dia. Mama kau Ketahuan. sayang. Jemaat gereja Dek, ketahuan. Mama kau biar tunjukkan. Ketahuan dia. Ketahuan. Kau paksa jadi jantan gak bisa. Kelihatan gayamu. Kau paksakan dirimu kelihatan jantan, ngondekmu masih jelas. Masih kelihatan ngondekmu. Ini Juma guru apa aja? Caramu Juma isap seorang bibir guru. ketahuan kau itu waria. Orang guru apologet. Gue caramu goyang kepala ketahuan. Alismu itu loh menandakan alismu, caramu tertawa Iya kalau kau betul, itu betul. ngondek. Ini sebagai hiburan. Ini sebagai Aduh, hiburan yang dimana Pantasan dia DM seorang saya. Juma hari Aduh, ini, parah. seorang Juma hari ini Parah. yang menjadi public client, seorang Juma hari ini yang menjadi public client. Ada, ketawain aja teman-teman, ketawain dia. Ih, kelihatan ngondeknya. Ngondek. Bapak-bapak dia mengentot katanya. Kurang ajar, ketahuan kali jemaat gereja. Ai. Dibuatnya merokok biar kelihatan jantan tapi ngondeknya ndak bisa hilang. Tetap aja gini caranya. Lucu deh. Ada lucu. Saya kasih satu kali kesempatan lah. Ya, saya kasih satu kesempatan kepada saudara Bencens. Kau mau bahas tema saya atau kau mau tarik rambut? Ike. Caranya dipaksanya kayak laki-laki. Dipaksanya kayak laki-laki merokok. Dipaksa kali dia. Oh, tante, nggak bisa kayak jantan, nggak bisa. Oh, ini geleterena, jelek-jelek kuliah gitu. Geli kali ku tengoknya. Ini matanya, gayanya. Gayanya. Aduh hai. Aduh. Mulai ngadu dia sama lakinya, Tante. Kirain apa sih tante ini ngadu sama lakinya. Kupikir mau diskusi. Ya. Kupikir mau diskusi. Dia DM. Kupikir saya hebat. Aduh, ternyata separuh matang. Setengah matang rupanya. Aduh. Ai. Ada separuh matang. Aduh, lucu. Gimana? Kau mau bahas tema saya atau kau mau pamer kalau kau itu bencis? Nah, mau bahas tema saya enggak? Kalau kamu nggak sanggup silakan turun. Kalau nggak sanggup turun. Kau latihan dulu 200 tahun. Setelah kau bisa hadapi saya baru naik lagi ke sini. Oke? Kalau kamu bisa belajar dulu, saran saya sih gitu. Kau belajar dulu, Dek. Nanti kalau kau sudah bisa baru kau kesini lagi ya. Tema saya ini berat memang. Hanya orang-orang yang bisa menyelami Bible dengan baik yang bisa menghadapi saya dengan tema ini. Kalau hanya manusia setengah matang susah. Manusia setengah matang mau tema saya ini berat. Gitu. Masalahnya kan ini masih peringatan Paskah, Jumat Agung. Maka temanya ini, siapa yang menanti Yesus keluar dari kubur.
Mamaknya enggak, bapaknya tidak, saudara kandungnya tidak, tantenya tidak, sepupunya tidak, murid-muridnya tidak. Hanya Kristen aja yang sibuk sendiri. Orang Yahudi nggak ada. Tak ada orang Yahudi memperingati kebangkitan Yesus, nggak ada. Mereka pasca memperingati pembebasan mereka dari Mesir, dari Tula 10. Gitu. IDE, lalena tante. Gelek-gelek kuliah kok. Tanjak dulu sekolong. Oh my God. Lirikan matamu. Aduh, kesal suaminya nggak pulang. 5 purnama. Di DM dia keras sok besi, ternyata di sini aduhai karet. Aduh, masolang generasi manusia setengah matang. Lahir prematur 3 bulan, tulangnya masih lemas. Au. Au. Ah. Kirain hebat, diarahkan ke tema malah mau lari kemana-mana. Sekali lagi, kalau kamu mau bahas tema saya, silakan. Tapi kalau tidak bisa, silakan turun. Di sini bukan tempatnya tarik konde. Laki-laki kok cara ngomongnya gitu? Laki-laki kok begitu amat cara ngomongnya. Ini yang disebut bencong berurat. Ini bencong berurat, inilah dia orangnya. Betis kesebelasan. IDE silsilia rantang popo. Ada rupa-rupa warnanya pengikut Paulus. Oh. Silsilia rantang popo. Ini yang namanya si Marta Magdalena. Mama. Alisnya kawan, alisnya habis di rebonding alisnya. Lucu. DM dia, aku pikir hebat, ternyata kayak gini kelasnya. Aduh, mama hancur sudah. Hancur dunia apologet Kristen kalau begini yang naik. Bertobat dek, tobat kau dek, tobat, kau bertobat dek. Alis kayak atap rumah orang Jepang alisnya. Alisnya kayak peninggalan dinasti Chang. Pernah nggak lihat film Cina tuh teman-teman? Ada kan itu rumah orang Cina yang gini atapnya kan? Terus orang latihan kungfu di bawahnya. Itu alisnya tuh, lihat ya. Aduh, parah. Iya, alis. Alis. Cara aja megang alis aja. Iket. Cara. Aduh, jangan kau paksakan jantan, nggak bisa. Wanita aja, jangan kau jantan-jantanin diri lo, nggak bisa. Sekali wanita tetap wanita, jangan sok jantan kau. Udah ya,
Saya rasa kamu nggak bisa ya, nggak bisa membahas tema saya ya. Kalau terkait belah bulan, kamu harus tahu bahwa pada masa Yesus juga langit terbelah. Nanti kalau kau kutanya pedang apa dipakai membelah langit, pecah nanti jidatmu. Masuk aja ke tema ini. Masuk ke tema ya, Dek. Ya. Ya, Dek ya. Masuk ke tema ya. Ya. Ah, gitu dong. Ah, gitu. Masuk ke tema. Jadi jangan kau bahas yang lain. Halo. Halo. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana kameraku ini? Dari mana? Katolik Protestan. Iya, buka mic-mu lah. Kenapa kau tutup mic-mu? Buka mic biar suaramu itu kedengaran. Tema. Kau setan yang kau yang apa? Yang mute kan. Oke, baik. Siapa yang menanti Yesus bangkit? Ya. Biar ku Gitu jawab dong. kepada Anda ya. Ya. Juma. Oke, baik. Seluruh umat manusia yang menantikan kebangkitan Yesus Kristus. Saya enggak. Termasuk kau salah satunya. Saya enggak. Kau tidak menentukan. Nah, Kasih makanya dalil. udah. Kasih Kan aku dalil. jawab. Kasih dalil. Aku jawab. Iya, kasih dalil. Dalilnya itu Hmm. aku nggak tahu tertulis di mana, tetapi langsung dikatakan dan pada hari ketiga. Nah, ini kau seorang guru apologet, tapi kau seperti itu berbicara. Dalilnya Kau nggak tahu. mana? Siapa yang menunggu Yesus bangkit? Dalil. Pertanyaan dari mana yang kau buat? Kan yang Dalil pertanyaanmu dari mana? kan kau katakan Yesus akan bangkit pada hari ketiga. Dalil pertanyaanmu dari mana, Bang Juma? Kalau memang Yesus itu bangkit, berarti ada yang Tidak, aku menunggu. ingin bertanya, dalil pertanyaanmu itu dari mana? Dalilnya, dalil Kan dia- pertanyaanmu itu dari mana? Dari pemahaman orang Kristen Yesus Dari mana? bangkit hari ketiga. Siapa? Siapa orang Kristen itu, ada dalilnya enggak? Lukas, Markus 9, 30, 31. Markus 9 kau baca, itu enggak isinya. Iya, Jangan asal kau sebut. dengar. Ketika dikatakan data tersebut, itu bisa kita lihat di dalam Matius 12, 38, 40. Orang Farisi, pangkatan jahat, orang jahat, minta tanda Dan di Matius tidak ada dikatakan di situ, di dalam Matius tidak ada dikatakan siapa yang menunggu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Di saat kau membuat dalil, di saat kau membuat pertanyaan, kau menanyakan kepada saya, di mana Ya. dalilnya? Aku bertanya samamu, di mana dalil pertanyaanmu ini? Kenapa kau minta dalil? Nah, kenapa kau minta dalil kepadaku? Iya, kan kau berkata semua orang menunggu, mana dalilnya? Semua orang menunggu. Mana Tidak dalilnya? ada dalilnya, tetapi Tidak ada dalilnya. kau bilang Tidak ada. Terus apa dasarmu ngomong ngarang cerita kayak gitu? dasar apa? Dasarnya yang kok. ku yakini. Jadi nggak ada dalilnya. Dasar yang ku yakini dalilnya. Dalil di Bible, Dalil yang ku Bible. yakini. di Bible. Di Bible tidak ada dalil siapa orang yang menunggu kebangkitan Tuhan Yesus. Berarti kebangkitan itu hoax. Tidak ada dikatakan dari mana. Kau hanya seorang manusia yang mengatakan hoax. Iya, hoax berarti tidak ada yang nunggu. Mana ibunya? Mana saudaranya? Mana muridnya? Mana? Kenapa nggak nunggu? Kau tahu Tuhan Yesus dilahirkan itu bukan lewat hubungan gini, bukan macam si Apa Muhammad. hubungannya? Apa hubungannya? Tuhan Yesus itu tahu kau itu Roh Kudus.
Kita tidak sedang bahas itu. Bukan Yang kita macam si Muhammad bahas yang dibilang kalau siapa? memang Si Ustadz kalau Soeb, dia kalau lahir memang sebelah. kalau memang yang bangkit itu Yesus, berarti ada yang nunggu dari orang-orang Yahudi, murid-muridnya. Mana yang nunggu Si itu Nabi siapa? Muhammadmu bangkit nggak setelah dia diracun? Siapa yang menunggu detik-detik Yesus bangkit? Di mana dalilmu, Juma? Ada nggak dalilmu? Dalilmu bertanya itu di mana? Di dalam Matius 27:63. Matius 20 tidak begitu namanya, tidak begitu bunyinya. Matius 27 nomor 63 berbunyi bahwa Tidak ada nomor. lalu si jahat itu pernah berkata bahwa dia akan bangkit pada hari Tidak ketiga. ada nomor Juma. Lalu apa kalau bukan nomor Aku apa? tahu Alkitabku. Kalau bukan nomor apa? Ayat Juma. Ayat itu Al-Quran, tuyul. Setan bagi bapak kau. Ayat itu Al-Quran. Lah, apa itu Al-Quran? Al-Quran itu ayat. Kalau di kitab itu nomor. Lihat apa? Makanya kan gini, kau bertanya sama aku. Jangan kau pakai istilah Siapa nabiku, yang jangan. Jangan kau pakai istilah Kau tunggu. nabiku. Bentar, saya ngomong, kau kan bertanya kepada saya. Emang kau siapa pernah nggak berhenti? Kau orang-orang berhenti? yang menunggu kebangkitan Tuhan Yesus? Siapa? Nah, kau nanyakan kepada saya. Ya. Aku jawab, seluruh umat manusia Mana dalil? yang mati Dalilnya? di dalam kekristusan, Mana di dalam dalilnya? kekristenan, merekalah yang Mana dalilnya? Dalil. tunggu Juma. Biar saya jawab, kau mau jawaban kan? Dalilnya saya minta dalil. Udah makanya mulut kau diam dulu. Dalil ada nggak? Kau diam dulu. Ada enggak Biar saya dalilnya? kasih tahu sama kau. Oke. Diam Baik. dulu mulut kau. Mulut kau yang dua soak diam. Nah, udah. Orang-oranglah yang mempercayai Yesus Kristus lah yang menunggu kebangkitan Tuhan. Siapa Yesus. diantaranya? Siapa diantaranya adalah orang yang berbicara dengan kau. Kau tidak ada di situ, Mape. Pada saat Yesus masuk Zaman Nabi kuburan, Nuh. Oke. kau tidak ada di situ. Kau Yang bisa kita bahas, bertanya kau. yang Waktu dibahas, yang dibahas, Kau di yang situ, dibahas. Mape, yang waktu dibahas. dibelasi Muhammad bulan kau di situ. Baluap yang dibahas pada saat dia Udahlah dikubur. setan. Udahlah kau sembah aja lah batu itu. Tidak masuk akal kau. Bukan saat sekarang, saat Tuhanmu masih ada di dalam kubur. Siapa yang menunggu dia keluar? Apa pula kau? Minum topi miring kau. Udah diam aja kau deh. Kau masih anak-anak. Karena dari tadi cara Dia mau bicara lawan kau saya itu diskusi. nyampah. Mape, Bukan, kan mape. kita kan gini deh. Kau kan minta jawab. Ada. Aku jawab lah. Siapa yang menunggu detik-detik Yesus keluar dari kubur? Pada saat dia sudah dikubur, ada nggak yang nunggu dia datang? Yang keluar? Tidak ada yang nggak? mengetahui detik-detik Tuhan Yesus bangkit dari kubur. Setan. Berarti pemberitaan bangkitnya itu hoax, tuyul. Hoax berarti. Ada. Memang ultima kau. Bodoh kau. Kalau itu benar terjadi bangkit, pasti Diam. orang-orang se-Yerusalem menunggu dia bangkit. Tidak ada melihat dia bangkit, berarti itu berita hoax yang kamu imani. Sementara di Kau TKP bilang tidak tadi pernah kepada terjadi. aku cuma Tidak siapa pernah aja terjadi. yang menunggu. Siapa? Belatung. Kau dengar dulu. Siapa? Cuman kau aja yang ngomong setan. Kau dengar dulu. Tuyul setan. Ini yang nantang saya diskusi ilmunya kayak gini. Aduh, kapurung. Bukan, aku nantang kau loh cuma.
Kupikir ada ilmunya. Aduh, saudara ini bah, lucu kau itu jadi pelawak kau itu. Kau nggak bisa menerima ilmu orang cuma. Aduh. Pada saat kau beritakan Tuhanmu dibunuh orang, lalu Kau dikubur, bisa terima nggak atau enggak? antara hari Jumat sampai hari Minggu, siapa yang menunggu Tuhanmu keluar dari kubur? Kutanya kau bisa terima atau enggak? Nggak bisa, aku bukan orang gila. Nggak bisa. Ya udah, kalau kau nggak bisa terima, gini aja, gini cuma. Kau nggak bisa berterima. Dari situlah kau belajar bahwasannya agamamu tidak penting, tidak kuakui. Agamamu tidak kau akui. Emang lu Dari situlah siapa? kau belajar. Lucu. Makanya aku bilang sama Antara kau hari setan. Jumat, Kutanya antara dulu hari kau, Jumat sampai udah hari di mana? Minggu. Udah di mana? Udah. Antara hari Aku Jumat mau tanya sampai dulu hari sama kau Minggu. ya, Cuma. Udah di mana Antara hari pedang Jumat yang sampai hari membelah? Minggu. Udah di mana pedang yang membelah? Siapa? Udah di mana pedang? Siapa Pedang itu dulu, yang pedang menunggu itu. Pedang itu dulu kau jawab. detik-detik Pedang Yesus itu dulu keluar kau dari jawab, kubur? setan. Siapa? Siapa coba? Siapa Bentar yang dulu, melihat? setan. Siapa yang melihat? Siapa yang melihat? Nah, siapa yang melihat dan menunggu Dan siap, oke. Kau Yesus bertanya yang sama keluar aku, dari kan? kubur? Siapa yang melihat? Kan memang bujang kau ini. Kau nggak mau dengar. Kau baru ngomong-ngomong aja kayak dari tadi. Aduh, parah ini, parah. Aduh. Parah. Kupikir kau itu berilmu, Martina. Ternyata ilmumu nggak ada. Mape. Kupikir ilmunya hebat. Nantang DM. Waduh, ternyata kelasnya begini. Kabur dia, teman-teman. Apalagi ditanya tadi, pedang apa yang membelah bulan? Yohanes 1:51, Yesus berkata langit terbelah, lalu ya malaikat naik turun menyampaikan firman kepada Yesus. Malaikat naik turun ke Yesus. Lukas melihat langit terbelah, lalu melihat Yesus duduk di sebelah kanan Tuhan. DM pun dia, kupikir hebat, rupanya aduh, balau mate. Tapi lumayan menghibur, lumayan. Lucu aja, lucu. Ada hiburan malam ini, teman-teman. Rasa ngantuk saya langsung hilang. Allahu Akbar. Sahabat Zoom, syukran, barakallah. Halo, selamat malam. Kupikir dia sakti. DM-nya kok sangar kali di DM-nya. Aku permalukan kau. Pokoknya aku permalukan kau. Sudah lama memang kau ku tunggu-tunggu, kata dia gitu. Aku permalukan kau. Kau barusan melihat ini. Orang yang menguasai Bible. Enceng gondok. Kirain. Aduh. Ternyata biawak. Penipu. Kurang ajar. Aku tertipu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Alisnya kayak karpet. Langsung naik. Kata Sopo yang diprotes tadi pertama. Kau belajar katanya. Kata Sopo itu belajar dulu kau. Lucu dia. Dia nggak tahu kalau dia menghadapi orang psikolog. Pas lihat pertama kali, aduh, orang setengah matang. Halo, selamat malam. Oh, mama. Halo, malam.
non-muslim mohon untuk tidak minta permintaan dulu ya. Kita diskusi dulu dengan teman-teman kita. Halo, selamat malam. Minta Dio ada di bawah. Halo, selamat malam. Malam seperti ini. Mbak Novi. Selamat malam Mbak Novi. Halo Mbak. Lab Nanti. Siji, loro, tolu, papat, limo, enam, pitu, wolu, songo, 10. Wah, pintar. Halo, selamat malam. Kok diam-diam baik, Om? Ayo, saudara-saudara kita yang non-muslim silakan naik. Hadapi saya pakai ilmu tapi jangan kayak tadi. Lucu. Halo, selamat malam. Halo. Sahabat Wawan. Assalamualaikum. Halo. Temanku inilah membisu dia. Halo, selamat malam. Malam Abang. Sahabat Cindy, makasih. Semuanya. Ahmad, syukran. Silakan, pendetanya mana? Malam ini temanya bagus. Silakan. Gak usah malu-malu. Silakan bosku, naik bos. Gak usah malu-malu bosku. Gak usah malu-malu. Diskusi aja kita yuk. Pak Pendeta, Pastor, Penatua, naik sini yuk. Assalamualaikum yang di YouTube semuanya, Masya Allah. Kita tunggu OT-nya ya, teman-teman. Halo? Halo? Tidak ada yang berani naik. Halo, selamat malam. Halo Bang. Selamat malam. Halo. Selamat malam. Akulah Yesus yang kau aniaya. Aku akan bangkit untuk yang ketiga kalinya. Popo. Parakang kapang. Sampai 3 kali bangkit. Aduh, teman-teman kita ini. Lucu.
Halo. Halo, selamat malam. Halo Bang. Bang, saya orang Indonesia juga bang. Halo. Atau kok malam-malam masker itu buat apa bang? Kenapa? Maskernya nggak pernah Kenapa diturunkan? dibayar. Turun semua, dinaikkan baru diturunkan. Jangan diturunkan, biarin aja kalau Oten. Dia mau teriak-teriak, ngamuk-ngamuk. Halo? Halo? Halo, semangat malam. Nah, ini baru bisa diturunkan. Yang diam-diam baru diturunin. Halo? Hari ini mungkin teman-temannya lagi capek. Teman kita capek habis disko atau apa gitu. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam. Malam juga. Katolik Protestan Mana kabar? Abang. Baik, Protestan. Protestan. Sering ke gereja, Bang? Sering. Sering, berarti sering juga baca Bible ya. Ya. Oke. Bisa terangkan di antara hari Jumat sampai hari Minggu kebangkitan Yesus, ada nggak orang-orang yang menunggu detik-detik bangkitnya dia? Enggak, belum sampai pemikiranku situ bang. Kalau Belum misalnya, sampai pemikiranku. ya di Bible maksudku, di Bible. Iya, belum sampai pemikiranku membahas tentang itu. Cobalah yang mudah-mudah ke. Ya mudah-mudah. Kan bisa kan? Boleh, Ya. boleh, boleh. Siapa nih yang naik? Ya muda-muda ya. Ya. Oke. Menurut Yesus dirinya sendiri itu siapa, Bang? Yesus, menurut Yesus siapa dirinya? Iya, sesuai dengan pengakuannya kan di dalam. Iya. Coba kita lihat dulu dari Yohanes 1 pasal 1. Boleh. Tadi katakan di Silakan. sana bahwa Allah itu firman itu adalah Allah dan Allah Siap. itu adalah firman sendiri, dan firman itu telah menjadi manusia diam di antara kita. Kan betul? Seperti itu. Artinya Jadi Tuhan, dalam konteks itu artinya Tuhan yang menjadi manusia. artinya di situ bahwa iya, dia apa namanya, dia menyerupai dirinya. Pencipta langit dan bumi lah ya, yang menjadi manusia ini ya. Iya, Berarti Maria melahirkan penciptanya. Maria hanya sebagai alat supaya bangsa Yahudi pada saat itu tidak meragukan. Sebenarnya tidak masuk logika kan kalau Yesus itu datang
dari apa namanya, dari tubuh, dari atas surga kan nggak terima orang Yahudi, pasti namanya harus mengalami dulu secara manusia lah. Iya, iya, Yang intinya seperti itu. Maria alat untuk melahirkan pencipta. Iya, Berarti Maria melahirkan penciptanya. bukan melahirkan penciptanya, enggak. Jadi Allah Yesus itu- ini Yesus ini bukan pencipta. Iya, dia pencipta, cuma Heeh. Cuman dengar ya, ya, cuman ya. karena dosa, akibat dosa manusia, artinya akibat dosa itu adalah maut, harus diberi nyawa, ya. Itulah upah dari dosa itu. Iya, maksudnya yang dilahirkan Jadi- yang dilahirkan Maria ini apa? Tuhan pencipta atau bukan Tuhan pencipta? Secara manusia dilahirkan Yesus ini. Iya, memang. Secara Tuhan, iya. Berarti kan Karena Tuhan kenapa? Tuhan Anda Ya, berubah menjadi bukan Tuhan, gitu maksudnya. gimana? Tuhan Anda berubah menjadi bukan Tuhan. Tuhan Anda berubah bukan jadi Tuhan. Makanya agak sulit. Gimana? Nggak ngerti. Tuhan Anda, gimana Tuhan Tuhan saudara menjadi bukan Tuhan. Begitu. menjadi kedatangannya di bumi ini bukan Tuhan. Iya. Atau tetap Bukan Tuhan. seperti itu, bukan seperti itu. Berarti dia tetap Tuhan. Istilahnya bahwa udah aku jelaskan tadi. Ya, coba baca di Yohanes 1. Apa dikatakan di sana bahwa firman itu adalah Allah, Allah sendiri kan? Iya. Dan firman itu Allah sendiri, Allah itu Iya. firman. Iya. Dan dikatakan di ayat 12 sampai 13, firman itu telah menjadi manusia. 14 itu, di 14 Dari ya. konteks tadi dari ayat 1 tadi bahwa dikatakan firman itu Allah. Kan Allah itu firman. Jadi Iya, firman itu yang telah menjadi manusia. Nah, berarti firman menjadi bukan firman. Kok bukan firman? Firman menjadi manusia? Iya, berarti firman menjadi bukan firman. Kok gitu? Jadi yang dilahirkan Maria ini Firman pencipta. menjadi Berarti yang dilahirkan Maria pencipta. bukan secara keilahian, secara Tuhan itu Nah, dilahirkan. itu baru dia. ada Tuhan. Kan nggak masuk akal kan? Coba Nah, bayangkan. itu dia. Coba bayangkan. Itu dia. Coba bayangkan gini. Coba bayangkan gini. Enggak mungkin Tuhan itu dilahirkan oleh Maria. Kan enggak mungkin, enggak masuk akal. Berarti yang lahir ini Tuhan bukan itu Tuhan. sudah awal Berarti yang lahir ini bukan secara Tuhan. manusia. Iya, Dengar, kan? secara manusia. Ya kan memang manusia, bukan kodok. Ya memang manusia. Siapa bilang dia Iya. sayuran? Ah. Secara manusia dia bukan Tuhan kan? Ya secara manusia biasa, tetapi Ah. dia punya kuasa. Mana kuasanya? Ngerti ya? Mana kuasanya kan dia berdoa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Mana kuasanya? Abang beda apa tafsirannya kok gini sih. Jadi coba baca selengkapnya bahwa ada banyak kuasa yang dilakukan oleh Yesus. Banyak dia berbuat mujizat. Jangan hanya karena berdoa. Sebenarnya dia berdoa. Bukan dari dirinya. Bukan dari dirinya mujizatnya itu. Tapi dari pribadi lain. Kok dari pribadi lain? Iya kan dibilang aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku.
tafsirannya dilihat bang, tafsirannya. Menurutku, aku nggak tahu apa-apa beda seperti para pendeta kan. Jadi maksudku, ya secara logika aja di bawah. Jadi pencipta turun ke bumi menjadi ciptaan. Logikanya begitu kan? Ah, Iya kan? ya. Berarti Tuhan Anda menjadi ciptaan. Nah. Iya. Bukan ciptaan dia. Lalu manusia ini bukan ciptaan, lalu apa? Kalau bukan ciptaan berarti pencipta. Kan hanya ada dua. Kalau dengar dulu kalau, bang. Ini. kalau bukan pencipta, ciptaan. Kalau bukan ciptaan, pencipta. Hanya ada dua. Nah, tubuh Yesus ini ciptaan atau pencipta? Secara jasmani, Ciptaan. dia Ciptaan. akan mengikuti bagaimana seorang manusia itu dilahirkan. Berarti dia Secara, ciptaan. Jasmani. Ya, berarti ciptaan. Ciptaan dia di apa melalui Tuhan. Kalau kita baca ceritanya bahwa Maria itu sudah dinubuatkan sebelumnya, sudah berkata Tuhan itu kepada Maria bahwa engkau mengandung nanti. Iya, mengandung. Istilahnya sudah ada dinubuatkan. Mengandung siapa? Ya, Mengandung pencipta atau mengandung ciptaan? mengandung juru selamat. Ciptaan atau Juru pencipta? selamat. Pencipta atau ciptaan? Pencipta, enggak ada. Harus jelas. Enggak ada dia berkata engkau mengandung. Enggak ada dikatakan engkau mengandung ciptaan, Iya. tapi dia engkau mengandung. Logika Anda lah. Akan datang nanti Logika juru Anda lah. selamat. Yang dikandung ini ciptaan atau pencipta? Iya. Ciptaan atau pencipta? Secara manusia dia bukan Ciptaan. ciptaan. Secara manusia bukan ciptaan. Berarti dia pencipta. Seolah-olah perkataan abang itu. Coba dulu, seolah-olah perkataan abang itu logikanya gini. Maria itu menciptakan Yesus, itu kan? Oh, enggak, bukan. Saya cuma tanya yang lahir Jadi- dari Maria ini pencipta atau ciptaan, itu aja. Dia pencipta, tetapi dengar ya, tetapi Pencipta, dia ciptaan. pencipta. Karena dari awalnya sudah dinubuatkan kok. Berarti Maria melahirkan pencipta. Enggak secara Mana yang betul? Yang betul yang mana? Maria melahirkan ciptaan atau Maria melahirkan pencipta? dia enggak melahirkan ciptaan, kok dia melahirkan seolah-olah dia yang menciptakan. Bukan. Apa? Allah itu. Maria melahirkan ciptaan Tuhan. Mana yang betul? Maria melahirkan ciptaan Tuhan Gimana? atau Maria melahirkan ciptaan Tuhan atau Maria melahirkan Tuhan? Udah kubilang tadi, Maria itu hanya sebagai alat. Iya, alat yang bisa, melahirkan. Alat yang juru selamat itu melahirkan. bisa datang ke bumi. Alat yang melahirkan. Dia yang melahirkan. Nah, Dia hanya yang sebagai alat. yang dilahirkan Maria ini pencipta manusia atau manusia yang diciptakan Tuhan? Tuhan pencipta yang lahir atau ciptaan Tuhan? Hah? Pencipta? Juru selamat. Pencipta? Ya, Berarti Maria melahirkan penciptanya. enggak. Makanya aku bilang tadi enggak masuk logika pernyataan Abang bahwa iya. Gimana konsep Tuhan Anda ini gimana? Maksudnya apa? Maria itu Maria melahirkan seolah-olah Maria itu pencipta. yang menciptakan Allah. Siapa bilang Maria Kenapa? melahirkan penciptanya? Yang menciptakan Maria ini Dengar, dilahirkan kembali oleh Maria.
Tuhan menciptakan Dengar dulu, Bang, Maria. cuma gini. Dengar dulu. Tuhan menciptakan Maria. Setelah Tuhan menciptakan Maria, gantian Maria lagi yang melahirkan pencipta. Kan begitu. Tidak. Nah, coba posisi Yesus ketika dia keluar dari rahim Maria sebagai pencipta atau ciptaan. Itu dulu. Dengar saya. Gini, kalau abang bilang pernyataan abang gini, Maria itu melahirkan atau menciptakan Allah, Yesus itu tidak Bukan masuk menciptakan, logika, seolah-olah dia melahirkan. dulu pada- Bukan menciptakan, Maria nggak menciptakan. Dia Maria melahirkan pencipta atau apa yang dilahirkan? Ciptaan Tuhan yang dilahirkan Maria. Tuhan pencipta yang dilahirkan Maria, mana yang betul? Contoh, dia melahirkan. Melahirkan pencipta Secara manusia. iya, berarti dia melahirkan pencipta. Secara manusia. Iya, memang manusia. Emang kok kamu pikir ubi jalar? Memang manusia yang dilahirkan oleh Maria ini pencipta alam semesta atau ciptaan pencipta alam semesta. Mana yang betul? Yesus itu penciptaan alam semesta, cuman Dilahirkan dia sama tidak ciptaan. memakai tubuh ilahinya. Iya, nggak ada urusan dengan itu. Itu kan konsep Urusan agama balik. Anda. Jadi bingung Faktanya dia lahir sebagai manusia, dia lahir mau dia Tuhan kah, mau apapun dia, faktanya dia lahir dari Maria. Pertanyaannya, yang lahir dari Maria ini pencipta alam semesta atau dia ciptaan pencipta alam semesta? Dia penciptaan alam semesta kok. Oke, Lihat dari berarti Yohanes tadi kan. Allah itu berarti firman. Firman berarti itu Allah. Maria melahirkan pencipta alam semesta. Betul? Secara manusia supaya dia diterima. Iya. Berarti Secara Maria manusia bisa ya memang diterima. manusia, Kalau misalnya memang dia manusia. turun dari atas, mungkin dia Memang sebagai- manusia, bukan ubi jalar yang lahir. Manusia yang lahir ini adalah pencipta kan? Iya. Yang dilahirkan oleh ciptaan. Nah, sekarang pertanyaannya, Lanjutkan. tua mana Maria yang ciptaan dengan Yesus yang pencipta? Tua mana? Nah inilah Kang, tadi abang bilang bukan menciptakan tetapi melahirkan. Itu Iya, kan yang Udah dilahirkan lari kita. pencipta. Enggak Tadi dong. abang Kan bilang. yang dilahirkan pencipta, yang melahirkan ciptaan. Ciptaan adalah Maria. Maria itu ciptaan Tuhan. Yesus adalah Tuhan yang menciptakan. Berarti Maria yang ciptaan melahirkan Yesus yang adalah penciptanya. Sekarang pertanyaannya, tua mana Maria yang ciptaan dengan Yesus yang pencipta? Tua mana? Yesus yang menciptakan. Jadi lebih tua Yesus daripada Maria. Iya lebih, dia Tuhan kok. Iya, jawab aja. Berarti lebih tua Yesus daripada Maria. Dia Tuhan. Gak Iya, bisa jawab aja. diserupakan dia. Memang gak diserupakan. Pertanyaannya, berarti lebih tua Yesus daripada Maria. Kalau lebih tua, kalau dibilang tua, nggak bisa dilogikakan bahwa Tuhan itu bisa duluan, bisa tinggi umurnya daripada, nggak begitu. Lah, Yang lebih ini dia pertanyaan. Tuhan. Ini pertanyaan. Iya, sebagai Yesus dia adalah Tuhan pencipta. Sebagai Maria dia adalah ibu dari pencipta. Dia yang melahirkan pencipta ini.
Maria yang adalah ciptaan melahirkan sang pencipta. Sang pencipta adalah anak, ibu ini adalah yang melahirkan sang pencipta. Pertanyaannya, siapa yang lebih tua antara Yesus dengan Maria? Ya secara berdasarkan umur lebih tua lah Yesus karena dia duluan kok. Oh, oke. Kalau itu logika kita pakai. Berarti anak lebih tua daripada ibu, begitu ya? Enggak, makanya abang lari-lari. Aduh, apalagi lebih tua anak daripada ibu, begitu? Kutanya dulu sama abang, satu aja pertanyaanku. Kenapa Maria melahirkan Yesus? Karena Kenapa Maria cuma sama dia? karena Maria perempuan. Tidak mungkin Yesus melahirkan Maria. Kenapa hanya sama dia? Kenapa hanya Maria itu yang melahirkan Yesus? Kenapa bukan sama perempuan lain? Iya, karena itu yang sudah Kan bisa sama ditunjuk. perempuan lain. Kan ditunjuk. Ya Masa itulah. Dia Nah. kan sebagai alat. Nah, maka dari Udah aku itu bilang yang tadi dia sebagai alat loh. Iya, maka dari itu yang ku ambil pertanyaan Maria, bukan ibu bom-bom. Gimana sih? Berarti kesimpulannya anak lebih tua daripada ibu. Jadi Maria, nggak bisa dianalogikan. jadi Maria ketika balik-balikan lah menggendong, itu. kalau menggendong anaknya, anakku sayang yang adalah penciptaku sendiri, begitu ya? Jadi gimana dong? Maria, Gitu. Aduh. ini Siapa bayi yang ini kan pikiran pencipta. Loh, ini konsep agama saudara. Anak yang adalah Tuhanku sendiri. Begitu kan lagunya pada saat di Ayun? Makanya selalu kalah kau dibuat orang si Juma sama Bang RK. Selalu kalah kau karena kayak gini apamu nggak bisa diskusi dengan baik. Mana bisalah kamu terima pernyataanku. Sedangkan Justru hatimu saya aja nggak terima. bisa apa? Saya ngikutin semua apa yang kau katakan. Sampai Maria harus menggendong pencipta kan? Anakku sayang yang adalah penciptaku sendiri. Terima kasih anakku, karena kau telah menciptakan ibu. Anakku sayang yang lebih tua dari ibunya. Cepatlah besar, sebab ibu akan menuhankanmu. Kan begitu jadinya kan? Benar nggak? Enggak. Jadi bagaimana jadinya lagunya kalau tidak kayak begitu? Masa anakku sayang yang adalah Tuhanku sendiri, akulah yang menciptakanmu. Wahai Tuhanku yang adalah anakku, anakku yang adalah Tuhan. Ibumu lebih tua dari kau Tuhan. Kau Tuhan baru 2 hari, ibumu lebih dulu dari. Masa kayak gitu? Yang mana yang betul? Mana yang betul? Lagu yang pertama atau lagu yang kedua? Mana ya Muhammad? Mana? Bertobatlah kau, bertobat kau. Mana yang betul? Yang betul yang mana? Lagu pertama atau lagu kedua? Anakku sayang yang adalah penciptaku sendiri. Terima kasih anakku, karena kau telah menciptakan ibu. Anakku sayang yang lebih tua dari ibunya. Mana yang betul? Dengan lagunya gini. Anakku sayang yang adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang aku lahirkan. Pencipta langit dan bumi yang aku lebih tua dari dirimu. Anakku durhaka. Bagaimana lagunya? Yang mana yang betul? Konsep agamamu itu yang begitu membuat kau bingung sendiri. Mana yang betul? Bisa enggak dengar? Bisa Saya enggak? dengar. Diam aja sebentar. Oh, iya, Bisa, saya kan? dengar. Ah. Gak bisa kita diskusi kalau kayak gini. Iya, silakan. Udah aku bilang tadi kalau
Yesus itu memang Tuhan, dia Tuhan kok. Tapi kalau dia analogikan dia secara umur, dia tidak bisa. Tetapi dilogikakan dia lahir dari kandungan Maria, yang lebih tua lah Maria. Ya, udah. Oh iya 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 iya. Jadi Tuhan bisa dianalogikan begitu rupanya. Tuhan lebih muda dari ciptaan. Bisa gitu. Kan secara dia lahir itu, dia masih kecil kok. Nah, itu aku bilang, yang bayi Gimana logikamu? yang bayi ini lebih tua mana dengan ibunya? Lebih tua lah ibunya. Lebih tua ibunya. Nah, manusia yang lebih tua dari ibunya ini, yang adalah manusia sekarang, dia masih manusia atau dia sudah Tuhan? Masih manusia. Masih anaknya Maria sekarang ini, yang di langit itu. Siapa? Iya, yang digendong tadi kan sudah naik ke langit. Tadi ini yang lebih muda kan, setelah dia besar, disalib ini, setelah dia disalib, keluar dia dikubur. Setelah dia keluar dari kubur, apakah dia masih muda, lebih tua Maria daripada dia? Atau gimana? Atau manusia yang tadi, yang bayi itu juga jadi Tuhan juga dia, anaknya Maria? Nggak masuk logika pertanyaanmu. Nggak bisa. Apa? Ini kan menurut saudara bisa tadi, bermakna lah buat. Tadi saudara sendiri mengatakan lebih tua Maria daripada si bayi. Nah, si bayi ini begitu besar dibunuh sama tentara Romawi. Nah, si bayi ini terangkat dari kubur, naik ke langit, naik ke surga. Si bayi ini apakah masih lebih muda daripada Maria? Apa? Si bayi ini sekarang ketika dia naik ke surga masih muda dia daripada Maria, atau dia lebih tua dari Maria, si bayi tadi? Kan sudah naik si bayi ke langit, ke surga. Kok bayi naik ke surga? Dari mana ayat itu kamu dapat? Gak ada bayi naik ke surga. Kan tadinya dia bayi kan, udah besar dia dibunuh sama tentara Romawi. Ya bilang kayak gitu, nggak usah. Setelah si bayi ini dewasa, si bayi dibunuh. Setelah si bayi dibunuh, pada hari Minggu dia terangkat ke langit. Setelah 40 hari dia terangkat ke surga. Pertanyaannya, apakah kau masih mau bertahan di sini atau kau kabur aja? Daripada kau tersiksa kau. Kenapa? Karena akan sampai pada pertanyaan, apakah hari ini tanggal 4 Maret April 2026 Yesus masih anak dari Maria atau sudah berubah status, naik pangkat? Untung kau pergi. Banyak orang masuk rumah sakit jiwa gara-gara bahas ini dengan saya. Halo juga, buka kamera. Ya, Juma. Ya, buka kameranya silakan. Diam. Hah. Kamu belum Tuhan, kau masih bayi, kau duduk aja di sini dulu. Awas kau goyang-goyang situ ya. Halo. Ya, Juma. Kenapa nggak naik kau di kemalnya si Edis itu? Teman-teman Muslim dihajar di sana. Oh iya, itu orang awam itu, orang yang mau. Orang yang mau memang dia. Enggak. Coba lah naik di kemalnya si Edis biar kita tengok dulu. Nggak berani kau lawan Edis. Ini ada tema ini. Ini ada tema ini. Apa temanya? Tuh. Ya. Antara hari Jumat sampai hari kebangkitan Yesus, siapa orang yang menunggu kebangkitannya? Silakan.
tentu kalau diminta jawaban saya, maka saya jawab adalah orang yang percaya kepadanya, orang yang mengikuti dia. Mana dalilnya? Ya, Mana dalilnya murid-murid yang percaya Yesus menanti kebangkitan Yesus? Mana dalilnya? oke. Saya sendiri yang menantikan dia Juma, karena saya percaya kepadanya. Kau jangan gila yang saya bilang. Enggak, aku mencerdaskan Juma ini. Antara Yesus mati Ya. di hari Jumat sampai dia bangkit di hari Minggu di tahun 30 sampai tahun 33 itu, siapa di antara murid-muridnya yang menunggu Yesus keluar dari kubur? Siapa? Yang menunggu dia bangkit gitu. Ya. Oke, yang menunggu dia bangkit pertama dulu murid-muridnya itu pada Mana? peristiwa Dalil. terangkat ke surga. Oke. Dalil. Di sana ada di Matius. Dalil. Silakan baca di Matius, itu di peristiwa kebangkitan Matius mana? Tuhan. Ada di Matius sana. mana? Bacakan, tunjukkan. Di mana di Matius ada murid menunggu Yesus bangkit? Iya. Mana Oke, dalilnya? jadi Juma begini Juma. Untuk ini boleh saya bertanya untuk Juma? Ya enggak dalilnya dulu. Dalilnya mana? Coba baca. Orang dalilnya apa yang harus saya baca? Silakan. Di mana? Ya, tertulis dalilnya sudah ada di situ di murid-murid di Lukas menunggu. ada kebangkitan Tuhan Yesus. Lukas bab berapa? Bentar ya. Ya, silakan. Cari dulu. Pengarang aja. Sabar ya. Ya, silakan. Ya, silakan. Kau cari sampai 2 jam sebelum kiamat akan Anda temukan itu. Silakan. Tak ada murid yang menunggu kecuali angkatan jahat, orang-orang jahat. Ayo. 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 Kemana kah? Coba baca di Matius ada. Matius. Matius Terus berapa? Jangan di mute. Matius berapa? Di Matius, ntar ya. Matius 27 nomor 62 63. Di Matius pasal 28 mulai dari situ silakan dibaca di situ. Di sana ada peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Matius 28 kok kelahiran. Matius 28 kok kelahiran. Siapa orang yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus pada saat itu? Siapa? Iya, Kalian- murid-muridnya. Di mana murid yang menunggu Yesus bangkit? Di mana? Itu hanya mengheboh di kalian aja, nggak ada dalil. Di TKP tidak Oke. ada keluarga Yesus menunggu Yesus bangkit, nggak ada. Mana dalilnya? Iya. Saya sudah kasih tahu tadi di Yohanes ada. Yohanes Matius lagi, juga. Silakan dibaca Matius di situ. lagi. Di mana? Kau kayak Ya. Edis, kau diskusi. Gak paham Bible. Mana dalilnya? Tanya Edis dulu, dia paham nggak? Kau kan muridnya, tanya gurumu Edis. Tanya gurumu. Eh, Kau tanya Cuma Edis aja dulu takut- sana, pertanyaan takut saya sama- nih. kamu takut sama Edis. Kamu takut Ya, sama Edis. iya, saya takut. Takut ketularan gila. Iya. Ya karena cuma memang gila. Kalau saya gila, saya jadi kau. Kalau Ya, saya jadi silakan- gila, silakan dibela di saya akan menganut agama sama seperti kamu, agamamu. Mana coba mana?
Kau mengheboh. Yesus katanya disalib di Yerusalem. Terus kemudian yang menyalib kejadiannya itu di Yerusalem. Orang-orang di sana di Yerusalem mengheboh bla 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 bla. Setelah bangkit katanya Yesus menyuruh ke seluruh dunia. Terus setelah bangkit dia datang ke Ananias. Setelah bangkit dia ke Paulus. Mana buktinya di TKP murid-murid menunggu semua itu? Mana? Kalian aja yang mengheboh. Di Roma, di Yunani, di Belanda, di Indonesia kalian mengheboh. Di TKP tidak ada yang mengheboh kejadian itu, nggak ada. Mana mamanya Yesus? Mana Maria Magdalena kekasihnya mana? Mana ke-11 muridnya? Mana keluarganya? Mana saudara-saudaranya? Mana opungnya? Mana tantenya? Mana sepupunya? Mana? Kenapa dia nggak menunggu Yesus bangkit? Mana? Tidak ada orang menunggu Yesus bangkit. Artinya Yesus tidak pernah mengajarkan kepada mereka kalau dia akan bangkit. Pahami itu. Coba baca di Alkitab ada dalilnya. Di mana? Jadi Di mana? Oke, Di mana? jadi sekarang kutanya kau sekarang, apa alasanmu sehingga kamu menyatakan seperti begitu? Ya, Ada karena dalilnya rupanya. tidak ada orang yang menunggu selain orang jahat. Matius 12 nomor 38 sampai 40. Orang-orang Farisi ahli Taurat angkatan jahat dan angkatan orang tak percaya minta tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga Yesus 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Itu tanda untuk orang jahat. Makanya orang jahat yang menunggu kebangkitan Yesus. Mau bukti? Anda baca Matius 27 nomor 62 63. Hanya orang jahat yang menunggu detik-detik Yesus bangkit dari kubur. Jedar. Ada nggak muridnya menunggu? Tidak ada. Apa buktinya? Baca Lukas 24 nomor 11. Ketika murid-muridnya dikatakan Yesus bangkit dari kubur, apa kata dia? Itu omong kosong. Angkatan jahat saja yang menunggu kebangkitan Yesus. Sama seperti kalian. Dan kalian rayakan besok itu. Orang-orang jahat merayakan kebangkitan. Mana murid Yesus merayakan kebangkitan itu? Ada? Hah? Mereka murid-murid Yesus ke-11 keturunannya mana hari ini merayakan itu? Enggak ada. Kalian yang merayakan. Kenapa? Kalian penerus dari angkatan jahat orang Farisi. Paham? Kebenaran harus diungkapkan seberat apapun itu. Siapa suruh kau mau memurtadkan orang? Siapa suruh misionaris ingin memurtadkan orang? Makanya aku buka semua kedok kalian. Paham? Catat itu baik-baik. Catat siapa ibunya Yesus. Maria, ada Maria menunggu anaknya bangkit. Kalau ada Yesus mengajarkan kepada orang-orang benar pada zamannya termasuk ibunya. Ibu, jangan sedih bu. Jangan khawatir ya. Jangan mencari aku. Jangan kau gelisah hatimu. Jangan kau merasa kehilangan anakmu. Di hari Minggu aku akan bangkit ibu. Sebagai ibu pasti dia tunggu anaknya bangkit. Begitu juga saudara-saudaranya. Begitu juga murid-muridnya yang mereka kasihi. Kalian jangan khawatir ya. Aku akan bangkit hari Minggu. Murid-murid akan menunggu. Gak ada itu. Mana dalilnya? Ada murid-murid menunggu Yesus bangkit. Ada. Ada Maria ibu kandungnya menunggu Yesus bangkit. Pret. Yang menunggu Yesus bangkit adalah imam-imam yang telah berkhianat kepadanya. Imam-imam yang membenci dirinya. Orang-orang Farisi yang kupur terhadap dirinya. Setelah bangkit mata melotot. Wow, bangkit beneran. Dia adalah Tuhan. Diajarkanlah ajarannya kepada Romawi Yunani. Murid-murid ada yang percaya? Enggak, makanya cerita ini hanya dijual keluar di ajaran politeisme. Tidak diajarkan
di tanah kelahiran para nabi. Kenapa? Itu cerita dongeng. Cerita dongeng. Al-Quran tidak pernah mengatakan yang diserupakan oleh Nabi Isa itu bangkit dari kubur. Penyaliban itu memang ada, tapi tak ada kemudian keluar dari kubur. Yang keluar dari kubur itu adalah orang yang dibangkitkan Nabi Isa biiznillah dengan izin Allah. Paham? Sudah dapat dalil kau? Sudah dapat dalil? Udah. Ya, ya teruskanlah Ada. kebodohanmu Juma. Ada Teruskan dalilmu? kebodohanmu. Ada dalilmu? Ada. nggak? Silakan baca di Matius pasal 28 ayat 1 sampai seterusnya. Silakan baca. Ya. Kalau kita berbicara tentang kebangkitan, maka silakan baca di situ biar paham. Matius 28 dari 1 sampai seterusnya sampai Sekarang- data 20. sekarang gini, Tidak gantian. ada Gantian satupun sekarang. murid menunggu kebangkitannya. Ayo, kau berbohong. Gantian sekarang. Kau berbohong. Gantian sekarang, biar aku yang bertanya Kau sekarang. berdusta. Kau berdusta. Tunggu. Kau tunjukkan kepada saya di Matiusnya Cuma. di mana murid-muridnya menunggu. Silakan. Biar Silakan aku kau. bertanya sekarang Juma, boleh? Jangan kau bertanya sebelum kau selesaikan kasusmu ini. Gak ada pertanyaan Ya. bertanya. Kau Sudah selesaikan terjawab, dulu. Juma. Sudah Mana? terjawab Siapa? pertanyaanmu. Siapa muridnya yang Apa menunggu? pertanyaanmu? Mana dalilnya? Di mana dalilnya di Ya. Matius? Di mana? Ya, apa pertanyaanmu Juma? Mana? Hei, Apa saya yang kau tanyakan? bertanya dari tadi. Kau dari tadi nggak ngerti. Siapa di antara orang-orang yang hidup sesaman Yesus yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus dari kubur kalau memang dia mati? Siapa? Maksudmu ini menunggu di mana ini maksudmu? Jelaskan dulu pertanyaanmu. Menunggu sebelum hari Minggu, sebelum dia keluar dari kubur, pasti ada keluarganya yang menunggu kalau memang dia mengatakan akan bangkit kepada mereka. Tidak Ya, sudah ada dinyatakan Yesus di situ. mengatakan. Di mana? Jadi begini, Juma, biar kamu nggak salah paham. Oh, salah kalau paham pula. Ya, biar kamu pintar ini Juma. Jadi begini, biar pemahamanmu lurus. Kalau kita berbicara pada Anda ini pengikut Paulus. dengarkan dulu. Siapa orang yang Kalau menunggu kebangkitan Yesus dari kubur? Siapa yang menunggu? Angkatan Kalau jahat kamu atau angkatan benar? Angkatan orang benar, termasuk murid-muridnya. Siapa murid-muridnya menunggu Yesus bangkit dari kubur? Tunjukkan dalilnya. Murid-muridnya. Mana? Hah? Mana dalil? Justru murid-muridnya Silakan jelaskan, mengatakan Matius. omong kosong kata muridnya. Kau baca Lukas 24 nomor 9, 10, 11. Di data 11 mengatakan murid-muridnya berkata, semua yang kuberitakan tentang Yesus bangkit dari kubur itu adalah omong kosong. Baca dalil. Dari mana itu kau bilang-bilang aja kau? Kau baca Lukas yang ku Lukas bilang mana? 24. 24 nomor 11 kau baca. Baca, kasih dengarkan orang di sini. Yes. Pendengarkan di sini. Kau baca biar orang sedunia tahu. Baca. Ke perpustakaan muridnya Edis. Muridnya Edis. Edis itu hanya pemakan kutu. Di depan saya itu nggak ada apa-apanya Edis itu. Kau bawa pulang ke sini. Lebih berbobot kau daripada Edis. Edis itu nggak ada apa-apanya. Cuman karena dia di luar negeri makanya dia berani menghujat. Ke perpustakaan dia teman-teman. Lama dia ke perpustakaan. Oke, itu rasul. Gimana? Itu rasul Juma. Jadi maksudmu apa maksudmu di situ? Loh, rasul-rasul itu maksudnya murid-murid. 11 murid Yesus tidak percaya kepada Maria Yakobus, Maria Magdalena. Setelah datang ke kuburan tidak menemukan ada Yesus di situ.
mereka datang menyatakan, Yesus hilang loh di kubur. Mendengarkan itu murid-muridnya hanya menganggap itu semua omong kosong. Omong kosong. Tuh. Murid-murid yang kata, bahkan nomor 12-nya, meskipun demikian Petrus pagi-pagi ke kuburan dan tidak menemukan ada mayat selain kain kafan saja, dan lalu berkata di dalam hatinya, apa yang sedang terjadi ya? Nggak percaya. Kalau ada kebangkitan hari ketiga itu nggak percaya. Wah. Kenapa? Karena tanda bangkit keluar dari kubur itu hanya diberikan kepada orang Jawa. Begini cuma biar kau nggak salah paham, itu dinyatakan di sana seakan-akan omong kosong, tetapi bukan dalam arti tidak benar peristiwa itu. Silakan baca seterusnya. Kau baca nomor 12-nya. Petrus malah bertanya dalam hatinya, apa yang sedang terjadi ya? Betul? Ya, baru baca lagi selanjutnya. Berarti Petrus tidak menerima tanda angkatan jahat itu. Percaya karena masih belum melihatnya. Angkatan jahat tidak percaya. Angkatan jahat yang percaya ada kebangkitan. Tapi mereka tidak percaya. Kenapa? Karena kebangkitan hari ketiga itu hanya diberikan kepada orang-orang jahat kayak lo. Hanya orang jahatlah yang menerima tanda itu. Yang kalian rayakan besok. Iya. Siapa yang merayakan kebangkitan Yesus dari kubur? Mereka adalah angkatan jahat dan penerus orang-orang jahat. Berarti kau berharap Angkatan Yesus itu mati. termasuk kau cuma. Yesus berarti yang mengharap Yesus mati orang jahat. Betul? Yang mengharap Yesus mati hanya orang jahat dan iblis. Betul? Ada nggak murid-muridnya berharap gurunya mati? No. Ada nggak Bapak Elohim mengharap Yesus mati? Tidak. Ada nggak umat Islam mengharap Yesus mati? Tidak. Yang mengharap Yesus mati hanya orang Kristen dan iblis. Makanya kalian menunggu detik-detik bangkit. Kapan ya bangkit Tuhan dari kubur ya? Kapan ya? Kapan ya Tuhan kita bangkit ya? Itu hanya iblis yang menunggu detik-detik kebangkitan Tuhan dari kematian. Karena Tuhan tidak pernah mati. Catat itu. Udah kau bicara cuma. Udah. Oke, tadi Juma menyampaikan bahwasannya murid-muridnya yang menantikan dia mati. Coba bisa kamu tunjukkan dalilnya? Tidak ada murid-murid menunggu dia mati, apalagi menunggu dia bangkit, nggak ada. Makanya pada saat hari Minggu, Maria Magdalena. Dengarkan dulu Juma. Dengarkan dulu. Kau nggak usah mempermasalahkan siapa yang menunggu, tetapi seharusnya yang kamu pahami itu adalah kebangkitannya. Itu adalah Nenekmu bukti bahwasanya kiper. dia Tuhan. Kalau tidak Bagaimana? ada murid-murid yang menunggu kebangkitan, berarti Yesus itu tidak mati. Siapa bilang tidak ada yang mengetahui dia tidak bangkit? Mana dalilnya murid menunggu? Mana? Silakan baca di Matius itu, Matius pasal 28 ayat 6, ada di situ. Matius 28 kan tadi sudah saya bacakan samamu, itu hari Minggu, Tuyul. Yang kita bahas Itu ini adalah peristiwa antara hari kebangkitannya. Sabtu. Begini. Dengarkan dulu, saudara, Juma. Kan tadi bicara saya diam. Matius Begini. 21. Dengar. Juma. Matius Dengarkan dulu, 28 biar saya kau jelaskan. arahkan saya kan. Kau bilang, kalau kau mau tahu siapa yang menunggu Yesus bangkit, baca Matius 28. Hei, Tuyul. Matius 28 itu bukan detik kebangkitan, itu sudah bangkit. Makanya minggu subuh Maria Magdalena ke pemakaman itu. Kenapa dia ke pemakaman? Karena dia tahu bahwa orang ini sebenarnya tidak mati. Nah begitu dia Penyesakan datang. kau, Juma. Kau bilang tidak mati. Begitu dia datang. Begini, Juma. Begitu dia Jangan supaya ini tidak datang. liar. Dia narasimu. tidak menemukan Begini. kemudian. Dia Dengarkan tidak dulu. menemukan. Dia tidak menemukan. Panjang lebar kau ceritakan Juma. Omong Ya itu kosongmu. fakta. Fakta Matius 28 menjelang menyingsingnya pagi pada minggu pagi itu Maria datang ke kuburan kan? Ada nggak dia ditemukan di situ? Tidak ada.
Dia hanya menganggap bahwa yang ditemui itu adalah penjaga kebun. Tuh, yang ditemui dia itu bukan Yesus, tapi dianggapnya penjaga kebun. Dia mencari Tuhannya. Mana mayat Tuhanku di sini? Siapa yang mengambil mayat Tuhan kami? Mayat Tuhan gak ada, hilang. Mana? Sampai kemudian ketika Maria melihat tukang kebun ini yang dianggap tukang kebun, tiba-tiba Yesus berkata kepada mereka, "Salam bagi kalian semua. Salam bagi kalian, salam bagimu," katanya. Habis itu apa yang terjadi? Mereka kemudian mendekati dan ingin memeluk. Lalu apa kata Yesus? "Jangan kau menyentuh aku, jangan kau takut. Pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka. Bla 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 bla." Itu kan? Mana detik-detiknya? Itu sudah keluar dari kubur itu. Mana detik-detiknya? Gak ada detik-detik itu, gak ada. Mereka ragu-ragu. Baca nomor 17-18. Ada yang datang menghormat ketika melihat murid-muridnya, tapi sebagiannya ragu. Mereka ragu. Baca nomor 17. Murid-murid ragu kalau itu Yesus. Dia nggak percaya itu Yesus, mereka ragu. Tadi setelah orang-orang mengatakan Yesus tidak ada di kubur, mereka mengatakan omong kosong. Oke? Ketika bertemu dengan sosok yang mengaku Yesus, kalau di Islam yang diserupakan dengan Nabi Isa, ketika mereka ketemu, mereka ragu-ragu, ini Yesus atau bukan sih? Kalau di Lukas 24 nomor 37, mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Mana? Siapa murid yang menunggu? Enggak ada. Bahkan begitu ketemu pun mereka hanya menganggapnya hantu dan mereka ragu-ragu kalau itu guru mereka. Jedar. Maka Al-Qur'anku jauh lebih valid memberitakan itu semua, bahwa Nabi Isa tidak dibunuh, tidak disalibkan, melainkan yang diserupakan. Orang yang diserupakan Nabi Isa datang kepada orang-orang tersebut, mereka ragu-ragu. Gimana enggak ragu? Memang bukan Isa. Mereka ketakutan sebab mengira melihat hantu. Bagaimana tidak? Itu kan bukan Nabi Isa. Orang yang diserupakan dengannya. Itulah yang kau sembah, yang kau tuhankan. Kenapa kemudian tidak ada yang menunggu murid-muridnya bangkit dari kubur? Karena memang itu bukan Nabi Isa. Bukan. Kenapa kemudian Maria menganggapnya tukang kebun? Karena memang bukan Nabi Isa itu. Itu orang yang diserupakan. Kenapa Markus mengatakan bahwa dia tampil dalam rupa lain? Ya karena memang itu rupa yang diserupakan dengan Nabi Isa. Itu fakta. Makanya belajar, suruh pendetamu hadapi saya dengan ilmu. Pendeta seluruh Indonesia suruh hadir di Komalku untuk menjelaskan ini semua biar ku bongkar habis. Pahami itu. Jangan datang dengan kebencian, hadapi saya dengan ilmu. Anda ingin mendengarkan orang yang memahami Bible dengan lurus, suruh ke Komal ini. Biar saya terangkan. Ya cuma teruskanlah kebodohanmu. Kau bicara. Ya silakan Anda, Oke, Anda boleh saya mengumpat. berbicara? Boleh saya Silakan Anda berbicara, Cuma? mengumpat, silakan. Begini cuma. Boleh saya berbicara cuma? Silakan. Oke, jadi begini cuma. Kalau kamu berbicara tentang Islam Kristen saja udah berdebat. Kristen lah di Indonesia belum bantu. Ya dapat kan dulu. Islam nana Dia masuk aja ya. keluar puncak. Masih mau kuling-kuling. Mendapatkan setidaknya 150.000 saya. Silakan kau ngomong, silakan saudara. Silakan. Apa kamu ngomong apa? Kau ngomong apa? Kau jauh dari keadaan itu 2000 tahun lamanya kau yang mengheboh sendiri. Orang yang ada di TKP sesama dengan Yesus, keluarga dekatnya tak ada yang mengheboh tentang penyaliban. Kalian ini yang berasal dari agama Belanda, Inggris, Portugis yang mengheboh.
keluarga Yesus, sekampungnya Yesus, tetangga Yesus, se-RT Yesus, se-RW, se-kabupaten Yesus, tak ada yang heboh. Banyak baca Tentang dengarkan, penyaliban itu tidak ada yang mengheboh. dengarkan dulu begini. Tidak ada keluarga Yesus yang menunggu Yesus keluar dari kubur, nggak ada. Nggak ada. Kalian aja yang mengheboh. Kenapa? Karena kebangkitan dari kubur itu hanya tanda untuk orang Dengarkan jahat dulu. saja. Siapa kalian yang menunggu detik-detik pasca besok? Sama seperti orang-orang jahat pada zaman itu menunggu kuburan Yesus. Oke, Juma, apa yang kau sampaikan itu semua itu narasi. Sekali lagi, Itu narasi penyesat itu semua, Juma. Dah, silakan. Oke, begini Juma. Kalau kita berbicara peristiwa kebangkitan ini, penekanannya adalah begini. Pertama dulu yang harus kita ketahui adalah tentang kebangkitannya. Sebenarnya itu adalah bukti bahwasanya dia adalah Tuhan. Oke. Kalau kamu berbicara begini, kalau kamu berbicara siapa yang bersama-sama dia di kuburan, tentu saya mau jawab tidak ada. Kristen untuk membuktikan Tuhannya adalah dia jadi mayat lalu keluar dari kubur, itu bukti ketuhanan. Kalau di Islam bukti kuntilanak itu ada sundal bolong itu adalah mati dalam keadaan bersalin, habis itu dia keluar dari kubur. Di Kristen untuk membuktikan itu adalah kuntilanak, di Islam itu untuk membuktikan itu Tuhan. Ya Allah ya Karim, begitu berat siksaan kau berikan kepada mereka orang-orang ini. Di agama kita bahkan di cerita-cerita rakyat kalau ada orang mati keluar dari kubur itu pocong. Di Kristen kalau ada mati keluar dari kubur itu Tuhan. Alamak cang, agama apa ini Tuhan? Kau bersekali kau. Oh mama, saya mama, yang ada suster ngesot. Iya, Mana kau ada dengarkan dulu. bukti bahwa dia adalah Tuhan, dia bangkit dari kubur? Hei, tuyul, kalau ada orang mati keluar dari kubur itu setan. Oke, Kok Tuhan? Tuhanmu siapa Juma? Kau punya Tuhan atau tidak? Bisa kamu kasih bukti bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhanmu yang hidup? Tuhanku yang mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit setelah ada ujian pembunuhan terhadap dirinya. Yang tempat Yesus selalu berdoa sebelum ada penyaliban. Ya Bapa. Tuh Tuhanku tuh. Tempat Oke, Yesus bisa kamu berdoa. tunjukkan dalilnya? Bisa kamu Apanya? tunjukkan dalilnya? Dari mana? Qulu Dari mana kau tunjuk itu? amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub Iya, wa kau nggak usah- Asbati wa kau nggak Musa usah- wa Isa. Tuh. Kau nggak usah banyak baca Nih. dalilnya. Mana dalilnya? Itu bukti dalil. Itu dalil. Mana dalilnya? Bacakan Dari kamu. Al-Quran mana itu? Kejadian Dari Al-Quran 17 nomor 6 nomor 7. Aku akan mengangkat perjanjian kepadamu wahai Abraham beserta dengan anak-anakmu dan keturunanmu. Aku akan menjadi sembahan mereka. Aku akan menjadi Tuhan mereka sebagai Tuhan turun-temurun. Itulah perjanjian kekalku. Gak bisa anda bantah itu. Aku akan menjadi Tuhanmu. Tuhan engkau Abraham, anak-anakmu, keturunanmu secara turun-temurun. Itulah perjanjian kekalku Iya, denganmu, begini, Juma. wahai Juma, Abraham. Juma. Gak bisa kau bantah itu. Tuhan yang begini, dengarkan dulu. Kau nggak usah banyak bicara kau. Kau Begini, bertanya, Tuhan kan? Allah yang kau begini dulu, dengarkan dulu. Tuhanmu yang kau sembah itu, masa begini. Kasih buktinya bahwasanya dia adalah bukti yang hidup. Itu maksud saya. Hei, kau ingin mengatakan bukti hidup Tuhan itu kalau dia ditetein dan dia minum? Minum sayang. Oh Tuhanku minum. Oh hidup, bukti Tuhanku hidup gitu. Begini, kamu fokus pada Tuhanmu saja dulu. Coba jelas. Saya bertanya samamu. Saya bertanya samamu. Bagaimana cara membuktikan Tuhanmu hidup? Minum cucu Oke. kan? Kalau Tuhanmu sudah gelonjor begini tidak bergerak-gerak minum cucu, berarti Tuhanmu sudah enggak bernapas lagi, udah mati. Baik, Betul? jelaskan. Baik, Betul dengarkan, nggak? Tunggu dengarkan, dulu. biar saya Sebelum saya jelaskan. jelaskan. Sebelum saya jelaskan. Kau Kau cerewet membuktikan kali kau, Juma. Tuhanmu hidup. Banyak kali Karena dia bicaramu. masih mimi cucu kan? Mimi cucu. Mimi Juma, kau- cucu. banyak kali Itu ceritamu, Juma. bukti Dengarkan dulu. kau menyatakan Tuhanmu hidup. Benar nggak? Penyesat kau ini, penyesat. Tidak sama dengan membuktikan Tuhanku.
Karena Iya, Tuhanku makanya itu dengarkan dulu. Tuhanku itu Ayo. tidak hidup saja, tetapi Tuhanku maha hidup. Dialah yang Tadi saya sudah menghidupi kasih segala kesempatan sama kau sesuatunya untuk bicara. yang ada di Maka atas muka sekarang bumi kasih ini. kesempatan saya Itulah untuk bicara. Tuhanku. Tuhanku Tadi maha saya sudah hidup. kasih kesempatan kau bicara kan. Kan Sekarang kau kasih bertanya, kesempatan saya untuk Tuyul. bicara. Iya. Kan kau bertanya. Jadi Iya. saya jawab. Oke. Gitu. Giliran saya bertanya, kau nggak ada jawaban. Saya Saya sudah bertanya, saya jawab. juga yang kasih kau dalil. Pertanyaan Saya saya juga yang yang tadi menjelaskan dalilnya. Pertanyaan saya ini begini. Ya. Tolong kasih tahu Ah, apa dalilnya sehingga kamu bisa menyatakan bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan yang benar. Kemudian itu satu. Kedua, dari mana juga dalilnya sehingga kalian bisa mengatakan Tuhan kalian adalah Tuhan yang hidup. Sementara kau saja cuma dalam Maryam 7:1 itu ya sudah ada ketetapan di situ bahwasanya kalian ini akan melewati neraka. Artinya melewati melewati neraka ini kan tidak ada neraka. keselamatan. Itu satu. Itu kedua. Ketiga, Jangan bodoh begini, jadi cuma- orang. begini. Jadi bodoh, jangan bodoh. Kalau Tapi kamu saja kan Tuhan Kristen, kalian, wajar. kalau saja Tuhan yang kalian sembah adalah Tuhan yang hidup, Wajar kamu kenapa Kristen. kalian harus ditetapkan masuk neraka gitu loh? Wajar karena kamu Kristen. Iya, jawab dulu Juma. Wajar, Karena begini, wajar, kau itu Juma. wajar. Kau itu Juma Wajar. sudah ditetapkan masuk ke neraka. Jadi Wajar. bagaimana sekarang itu? Bagaimana sekarang kau mau membela orang lain? Sementara kau saja mau masuk neraka. Mana dalilnya? Iya, Maryam 7:1 sudah ada di situ. Ada Di situ ketetapan seluruh Tuhan itu. manusia. Di situ seluruh Kami manusia. tidak termasuk. Kami Loh, tidak termasuk kamu di bukan situ, manusia hanya rupanya. penjahat. Kau bukan Kenapa manusia saya tidak rupanya. termasuk di situ? Karena saya tidak Kau- mengimani itu. Iya. Yang namanya Tuhan yang betul, kau mau imani mau tidak kau imani, ketetapannya pasti berlaku. Iya, kalau sama kami tidak berlaku itu cuma. Karena keselamatan kenapa kami kau itu ti- ya sudah pasti. Coba. Oke. Tolong tunjukkan di mana Yesus menjamin keselamatan bagi orang Kristen. Oke, di mana? di Yohanes di Di- sana sudah dikatakan aku Di mana jalan di- kebenaran dan hidup. Iya. Ya, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke. Akulah kebenaran. Sekarang Akulah begini, hidup. jelaskan- Sabar, oke, saya sekarang jelaskan jelaskan dalilnya. Maryam 7:1 itu. Saya jelaskan Sekarang dalilnya. jelaskan Maryam 7:1, Maryam 7:1. Oke, Coba saya jelaskan jelaskan. Oke, saya jelaskan. Maryam 7:1 adalah sudah menjadi ketetapan bagi Tuhanmu bahwa seluruh manusia akan mendatangi neraka. Nah, Dan itu artinya orang-orang kau kafir. termasuk. Artinya kau Dan termasuk. orang-orang Kalau kami tidak termasuk. Kenapa? Karena kami tidak mengimani itu. Lalu sekarang begini, bagaimana sekarang kami menyembah Allah yang sudah ditetapkan untuk masuk neraka begini? Bukan justru menyuruh anak-anaknya untuk masuk neraka. Nah begitu cuma logikanya cuma. Sekarang Udah kau turun. Di bawah aja kau. Kau cebok ini di sana jilat pantatnya. nggak usah Ya, takut nggak aja, Cuma. apa-apa, nggak apa-apa. Saya tidak punya kewajiban untuk mewaraskan Anda. Silakan Anda gila permanen, masalah. Anda tahu Maryam 71, berarti Anda tahu Maryam 72. Ya kan? Nah, udah selesai. Tidak ada kewajiban saya untuk membuat Anda waras. Ketika Anda sudah memilih gila, silakan Anda gila. Tugas saya hanya memberikan edukasi kepada saudara-saudara saya Kristen yang masih mau waras. Tapi kalau Anda lebih suka gila, silakan aja gila. Itu pilihanmu. Karena surah Maryam ayat 71 itu sama dengan surah Markus ayat 49. Semua manusia akan digarami dengan api. Sekali lagi dong. Semua manusia akan digarami dengan api neraka. Itu satu. Jaminan neraka bagi kamu, Matius 7, 22, 23. Itu jaminan. Jaminan neraka bagi kamu, Matius 23, nomor 33, nomor 32, 33. Itu jaminan neraka bagi kau. Tak bisa tidak ke neraka, pasti ke neraka. Yohanes 14 nomor 6, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada orang yang sampai kepada pencipta langit dan bumi tanpa melalui aku, tanpa melalui Yesus. Melalui Yesus kan? Melalui Yesus.
Terus kenapa kalian melalui gereja? Kenapa melalui Kristen? Kenapa melalui Paulus? Kenapa enggak melalui Yesus? Kenapa? Kalau melalui Yesus, kalian sholat, kalian sujud, kalian puasa, kalian bersunat, kalian haramkan babi, kalian sabat, kalian jumatan, bukan mingguan. Kalau percaya Yesus, kalau melalui Yesus, kalian ke sinagoge, kalian ke masjid, bukan ke gereja, tuyul. Tidak ada yang sampai kepada Elohim pencipta dan tanpa melalui aku. Terus kenapa kau melalui Paulus? Kalau melalui Yesus harus melalui Taurat, perjanjian lama, bukan melalui perjanjian baru kalau melalui Yesus. Karena Yesus mengajarkan perjanjian lama, tidak mengajarkan perjanjian baru Yesus itu. Kalau melalui Yesus berarti tauhid, hanya menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau melalui Yesus berarti Anda harus bersunat. Kalau melalui Yesus berarti Anda harus puasa 40 hari 40 malam. Kalau melalui Yesus berarti melihat perempuan dengan mengingini dalam hatimu, matamu harus dicongkel. Kalau melalui Yesus berarti kamu ketika kemudian mengambil barang orang, tanganmu harus dipotong. Kalau melalui Yesus, kamu tidak akan menyembah Yesus, karena Yesus tidak pernah menyembah Yesus. Yesus hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yesaya 5 nomor 16, pencipta langit dan bumi itu sungguh maha suci, maha tinggi, Subhanahu wa Ta'ala. Bukan mati terkutuk atau mati dengan jalan kutuk di atas tiang salib, dengan didahului, diludahi, ditampar, diseret, ditelanjangin, ditonjok, ditombak, dibunuh, digantung. Begitu saudara-saudaraku. Ayo silakan, yang berilmu lagi, yang naik level lagi. Pendetanya siapa? Esra Soru atau siapa? Yuswa Teu, sini dong. Jangan biarkan ini pelayan-pelayan seksi gereja yang datang sini. Jangan biarkan Edis. Edis tak ada ilmunya bagiku. Dia itu hanya kucing betina. Kalian yang hadir, pendeta pastor, yang sekolah-sekolah di luar negeri, Belanda, hadapi saya nih. Jangan kayak pendeta MYM, keok, nggak pernah lagi hadir dia. Dia bersumpah nggak mau lagi menghadapi Bang Suma. Gimana mau menghadapi orang ilmu kau sekolah di Belanda, ambil S2 di sana, ketemu saya jadi babak belur buat. Percuma kalah. Siapa yang mau menghadapi, siapa yang mau kehilangan jemaat? Makanya MYM itu tidak mau lagi menghadapi Bang Suma. Siapa lagi tuh yang orang politik? Ferdinand siapa itu? Ferdinand siapa itu yang orang politik itu? Wah, dia tantang saya. Kita akan berdiskusi 100 kali episode. Pret! Baru sekali langsung berak kapur. Nggak hadir lagi sampai selama-lamanya. Sekarang sibuk lagi tuh. Dulu nantangin saya 10 episode katanya. Ayo Bang Sime, kita diskusi ini sampai 100 episode ya. Baru 1 episode langsung muntah berak ku buat. Nggak mau lagi muncul dia di dunia apologet. Iya betul, Ferdinand Sinaga. Dipikir menghadapi Bang Suma itu kaleng-kaleng. Masalah generasi hancur. Makanya aku bilang, yang punya ilmu kau sorong ke sini. Jangan penari latar kayak tadi, penajan kayak Edis. Begitu ditanya, mana dalilnya? Baca seluruh Bible. Pret! Kucing juga bisa kalau modalnya kayak gitu. Ayo. Sini naik. Yang pernah sekolah tinggi-tinggi lah. Pernah sekolah di mana gitu, di neraka atau di mana, lulusan mana gitu. Mana tahu dia pernah sekolah di neraka juga. Suruh ke sini dong. Jangan sembunyi. Yang hadir yaitu penari latar gereja yang kayak tadi. Siksa kan? Siksa. Kita edukasi, kita berdata gitu loh. Berdata. Jangan asumsi. Sampaikan kebenaran itu meskipun pahit. Ayo silakan. Semangat malam. Malam. Den rekatuak. Ayo malam.
Ayo malam. Halo. 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 Halo bos. Halo bos. Adakah banyak kali permintaan tapi Muslim yang non Muslim dulu ya kawan, bisa nggak dibatalin permintaan ini? Sahabat Cindy, thank you, syukran. Semua yang telah mendukung kita, terima kasih ya. Luar biasa antum semua. Halo, semangat malam. Halo. Semangat malam. Halo, malam. Halo. Halo. Mikana itu apa ya? Dulu pernah saya buktikan dia itu antikristus. Setelah itu dia nangis. Gak berani lagi dia. Silakan teman-teman non Muslim, kita lanjut, masih ada waktu. Silakan, semangat malam. Ya, malam. Katolik, Protestan, abang. Katolik. Oke, mohon izin buka kamera, silakan. Tapi di sini saya menggunakan plannya mati, cuman saya menggunakan itu aja, Bang. Bisa ya? Lilin. Apa menggunakan chat? Iya, Philip. Oh iya, nggak apa-apa bang. Masih mati lampunya. Nggak apa. Tapi Siap. wajah saya belum gak kelihatan. Nggak apa ya? Di mana ini rupanya bang? Kalimantan Barat, Kabupaten Sekadau. Oke, tadi ada cahaya sebelah sana. Mungkin bisa. Ya, situ ya. Oke. Cuman ini tempat kamar orang tua aja. Iya. Rumah belum jadi. Lah, masih Ya. dekorasi. Baik. Oke, silakan abang. Ini maksudnya kita diskusi secara tema atau terserah? Iya. Temanya bang, karena ini momentum hari kebangkitan Kristus. Terus dalam arti tema ini maksudnya berarti dalam arti ini ada kejanggalan gitu. Maksudnya gini bang, saya membaca Bible, saya penikmat Bible. Kalau berbicara mengenai kebangkitan Yesus itu artinya kita membahas tentang kitab Perjanjian Baru. Dan saya tidak menemukan satupun manusia yang menjadi murid-murid Yesus atau keluarga Yesus selain orang-orang jahat yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesusnya. Artinya bahwa kalau kejadian besar yang menghebohkan dunia, yaitu kebangkitan Tuhan Anda dari kubur, tidak ada satupun keluarga Yesus yang menanti bangkitnya. Apakah itu adalah sesuatu yang sifatnya hoax, yang mengheboh di barat, tapi di tempat TKP tak ada itu yang mengheboh? Itu gimana itu menurut saudara? Karena ketika ada kejadian besar, pasti itu mengheboh.
Tapi kok nggak ada satupun murid Yesus yang menunggu. Bahkan ketika ada yang menginformasikan bahwa Yesus keluar dari kubur bangkit, dia katakan apa? Ah, itu omong kosong. Omong kosong artinya nggak percaya. Bullshit. Hoax, itu nggak mungkin, kata muridnya. Jadi gimana? Kalau murid saja tidak percaya, tapi kenapa kemudian Kristen mengheboh sendiri di luar Yahudi? Gitu bang. Oke. Karena saya menggunakan jaringan wifi satu ya. Yang pernah saya baca di Bible, yang pernah diucapkan Bang Juma, murid Yesus memang tidak pernah mengatakan menunggu kebangkitannya. Maaf ya sebelumnya saya nggak bisa membuktikan bahwa, tapi belum pernah sih. Oke, di Bible itu belum pernah ada 12 murid